Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang utama ialah puja dan puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, yang alhamdulillah pada kesempatan Jumat kali ini dengan nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa dapat berkumpul bersama untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat berserta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat selalu berada dalam jalannya, diberikan keistiqomahan. Maklumat hari ini Jumat 16 Mei 2025 bertepatan dengan 18 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Maklumat pertama ialah infak Jumat yang lalu di tanggal 9 Mei 2025 alhamdulillah terkumpul infak sebesar 8.631.500 rupiah. Jazakallahu khairan jaza kepada para jamaah semua, dan mudah-mudahan kita selalu bersemangat fastabiqul khairah untuk memberikan infak terbaik dan dilipat gandakan infak-infak yang telah kita berikan. Yang kedua, khatib dan imam pada Jumat kali ini alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Mahmudin STHI Magister Agama, dan muazin Bapak Jamaluddin. Diharapkan kepada para jamaah yang baru hadir, yang setelah memasuki tempat ruang utama masjid, dapat mengisi dan merapatkan soft yang masih kosong, dan para jamaah yang masih berada di luar masjid harap segera masuk ke dalam masjid, mengambil wudhu terlebih dahulu dan langsung masuk ke dalam ruang utama masjid. Dan kepada para jamaah semua diharapkan mematikan atau menonaktifkan ponselnya agar ibadah sholat Jumat kita pada hari ini bisa lebih khusyuk dari ibadah sebelumnya. Maklumat lainnya, kajian tafsir Al-Quran insyaallah di tanggal 21 Mei 2025 hari Rabu ba'da zuhur, kajian tafsir yang akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Junifar LCMA. Dan kepada para jamaah semua yang lebih wabil khusus para muzaki bisa mereferensikan salah satu program, yaitu khitanan massal khusus yatim dan duafa, yang salah satunya wajib referensi muzaki. Jadi bagi para jamaah semua yang belum ikut menjadi muzaki, harap segera mendaftar menjadi muzaki. Jika ada referensi untuk khitan massal, bisa langsung mendaftarkan ke sekretariat masjid. Kuota untuk anak-anak yang di khitan untuk pegangsaan mendapatkan kuota 55 anak, dan insya Allah pelaksanaannya untuk khitanan massal di tanggal 21 dan 22 Juni, dan kita akan menunggu sampai kuota penuh. Mungkin itu maklumat Jumat untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari maha barbaya, dan mudah-mudahan anak-anak kita, istri-istri kita diberikan kesehatan, keberkahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kepada orang-orang guru-guru kita,
orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya riyadul min pada taman surga. Dan kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang ada nun jauh di sana, tepatnya di Palestina, wabil khusus di Gaza yang telah diserang oleh Yahudi laknatullah Israel. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan, dan kita hanya bisa mendoakan. Sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Ila hardatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian dari saya mewakili DKM Masjid Al-Qamud Pegangsaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi wa man jahada fillahi haqqa jihadi ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu yang membedakan manusia dengan malaikat adalah Allah tidak berikan syahwat kepada malaikat. Sementara syahwat Allah berikan kepada kita manusia. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan sesungguhnya manusia lebih tinggi kedudukannya dibanding malaikat. Kenapa? Karena dengan adanya syahwat yang Allah berikan kepada manusia, maka butuh perjuangan yang luar biasa untuk menjadi makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan malaikat yang tidak diberikan syahwat. Maka bagi malaikat mudah untuk mereka la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketika mereka memiliki sifat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memiliki syahwat. Berbeda dengan kita manusia. Karena melalui syahwat inilah pintu masuknya setan ke dalam diri kita. Hadirin hamba Allah yang sama-sama harap ridho dan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Syahwat adalah anugerah, karunia dari Allah. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surah ketiga surah Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiasi pada diri manusia yang namanya kecintaan kepada syahwat. Jadi Allah yang menghiasi, Allah yang mengkaruniakan syahwat itu. Maka artinya jangan pernah kita berusaha untuk menghilangkan syahwat itu, mencabut syahwat itu dari diri kita. Gak mungkin. Kenapa? Kalaupun mungkin, kalaupun itu terjadi, maka ini bahaya. Kenapa? Bisa jadi kita tidak akan mau makan karena syahwat untuk makan itu hilang. Bisa jadi tidak ada ketertarikan dengan lawan jenis. Kenapa? Karena syahwatnya hilang. Tapi hal itu Allah berikan agar kita nafsu untuk makan diantaranya, agar kita tertarik dengan lawan jenis, dalam hal ini kepada kaum wanita. Maka tinggal bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan, mengkontrol, merem keinginan syahwat yang tinggi yang bisa mengarah kepada pelanggaran. Oleh karena itu di antara syahwat yang banyak disebutkan dalam hadis yang bisa menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan adalah syahwat perut dan syahwat kemaluan. Sebagaimana Nabi bersabda, inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillat al-fitan. Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan dari kalian adalah ketika kalian memperturutkan hawa nafsu kalian terkait dengan perut-perut kalian dan terkait dengan kemaluan-kemaluan kalian. Jadi Nabi khawatir ketika kita tidak bisa mengendalikan syahwat kita, di antaranya terkait dengan perut kita dan terkait dengan kemaluan kita. Maka yang pertama, sebagaimana hadis Nabi tadi, yang hendaknya kita perhatikan dan kita kendalikan adalah syahwat perut. Dan ini syahwat perut ini kata para ulama
yang bisa menggiring kita kepada syahwat-syahwat berikutnya. Jadi pintunya itu di syahwat perut. Maka kemudian Imam Al-Ghazali, Ibnu Qudamah dan ulama-ulama yang lain mengatakan, kenapa Nabi Adam dan Hawa terusir dari surga? Karena tidak bisa mengendalikan syahwat perutnya. Ketika Allah sudah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Tapi kemudian apa yang terjadi? Karena bujuk rayu setan yang masuk melalui syahwat mereka, di antara melalui syahwat perutnya, kemudian mereka pun mendekati dan memakan pohon itu. Maka itulah menyebabkan mereka kemudian terusir, melakukan pelanggaran dan terusir dari surga. Allah turunkan ke muka bumi ini. Jadi memicu syahwat perut itu. Dengan syahwat perut itu, ketika kita tidak bisa mengendalikan, maka akan muncul kecintaan kepada harta yang luar biasa. Karena demi memenuhi syahwat perutnya. Ketika orang sudah menuruti kecintaannya kepada harta, maka disinilah awal kehancuran. Dia bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Maka sampai Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Adiyat, Allah bersumpah 5 kali dalam surah Al-Adiyat. Maka di ayat 8-nya, kenapa Allah bersumpah 5 kali? Dengan 5 hal. Allah mengingatkan kita, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu benar-benar luar biasa cintanya kepada harta. Mengingatkan kita. Maka realitanya begitu. Banyak kemudian orang melakukan kejahatan, perampokan, pembunuhan, penyelewengan jabatan dan kekuasaan, itu karena dasarnya syahwat perut. Ini yang pertama, hadirin hamba Allah. Lalu yang kedua adalah syahwat kemaluan. Terkait dengan kemaluan ini, ketika kita hubungkan dengan laki-laki, tentu yang dimaksud syahwat kemaluan itu terkait dengan wanita. Dan benarlah tadi ayat di surat Ali Imran ayat 14 itu, yang pertama Allah hiasi pada diri manusia itu kecintaan kepada perempuan. Zuyina linnas hubbu syahwat, tingkatan pertama, urutan pertama. Oleh karena itu para ulama mengatakan, karena memang syahwat tertinggi kaum laki-laki itu adalah wanita. Syahwat tertinggi. Maka Allah tempatkan di urutan yang pertama. Jelas sekali terkait dengan wanita ini. Dan bagaimana Nabi bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi seorang laki-laki, bagi kaum laki-laki setelah aku wafat, kata Nabi, dibanding dengan wanita. Dibanding dengan wanita. Maka sampai-sampai kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kebanyakan yang membuat hancurnya sebuah negara, hancurnya kekuasaan, ketika penguasanya mengikuti keinginan kaum wanita. Karena ketika dia mengikuti syahwatnya terkait dengan kemaluan, yaitu terkait dengan wanita. Inilah yang kemudian, dan bukti sejarah menunjukkan itu semua. Bagaimana kehancuran banyak orang-orang besar itu karena memperturutkan syahwat kemaluannya. Fil Qur'anil Karim, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin hamba Allah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas syahwat itu adalah karunia, anugerah dari Allah. Tinggal bagaimana kita bisa mengendalikannya. Dan Islam
memberikan solusi, memberikan jalan keluar agar kita bisa mengendalikan syahwat itu. Karena tanpa syahwat juga bahaya. Ya. Dengan syahwat perut, maka kemudian seseorang bisa menguatkan badannya. Tapi jangan berlebihan. Ketika kuat badannya, kuat fisiknya, maka ibadahnya menjadi maksimal. Dengan syahwat kemaluan, maka dengan begitu keinginan untuk memperoleh keturunan, dan bagaimana Rasulullah sangat berbangga ketika umatnya itu memiliki banyak keturunan. Nah, tinggal bagaimana kita mengendalikannya. Dan Islam memberikan solusi, salah satunya bagaimana kita banyak melakukan puasa. Banyak melakukan puasa. Di puasa itu bukan hanya menyehatkan, tapi dalam rangka mengendalikan dua syahwat tadi. Karena orang yang berpuasa, jangankan yang haram, yang halal pun bisa dia kendalikan. Ya, istrinya yang halal di siang hari dia bisa kendalikan. Makanan yang dia miliki dari hasil kerjanya, dari usahanya, dia bisa kendalikan. Apalagi yang tidak halal, apalagi yang haram, dia akan lebih mampu lagi untuk bisa mengendalikan itu semua. Nah, oleh karena itu, syukuri anugerah yang Allah berikan pada kita. Tinggal kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar kita punya kekuatan untuk bisa mengendalikan semuanya. Karena setelah Allah berfirman telah menghiasi pada diri manusia cinta syahwat itu, kemudian Allah menawarkan kepada kita, qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannat. Katakanlah ke Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan hal yang lebih baik dari itu semua, syahwat wanita dan segala harta benda dan sebagainya. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu akan diberikan pada kita ketika kita mampu mengendalikan syahwat kita. Di antara syahwat terkait dengan perut dan syahwat terkait dengan kemaluan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa wal adwa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.